Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pengembangan SIM sekolah. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Masara Al-Bagiatus Sarihat sebagai moderator, Nia Putri Melayu sebagai pemateri, Putri Reno Nilam Zahra sebagai pemateri, dan terakhir Rahma Salsabila sebagai pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Salsabila, NIM 180027172. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengembangan SIM di sekolah atau pengembangan sistem informasi manajemen di sekolah. Metode yang digunakan dalam pengembangan sistem yaitu metode penelitian dan metode pengembangan atau yang biasa disebut dengan research and development. Metode penelitian atau pengembangan atau Research and Development atau R dan D menurut Sujadi tahun 2003 halaman 164 yaitu suatu proses atau langkah-langkah untuk menyempurnakan produk yang baru atau produk yang telah ada guna dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan ada beberapa metode yaitu metode deskriptif, evaluatif, dan metode eksperimental. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang metode penelitian deskriptif. Digunakan dalam penelitian awal untuk menghimpun data tentang kondisi yang ada. Dan di sini kondisi yang ada yang mencakup seperti kondisi produk-produk yang sudah ada sebagai bahan perbandingan atau bahan dasar atau yang juga yang disebut dengan embrio. Untuk produk yang akan dikembangkan, yang kedua yaitu kondisi pihak pengguna. Misalnya ini seperti sekolah, guru, kepala sekolah, siswa, serta pengguna lainnya. Yang ketiga, kondisi faktor-faktor pendukung dan penghambat pengembangan dan penggunaan dari produk. Penggunaan yang akan dihasilkan mencakup unsur manusia, sarana prasarana, biaya, lingkungan. Kedua yaitu metode evaluatif yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi proses uji coba pengembangan suatu produk. Produk biasanya dikembangkan melalui serangkaian uji coba. Dalam setiap kegiatan uji coba ini diadakan evaluasi, baik itu evaluasi hasil ataupun evaluasi proses. Yang terakhir yaitu metode eksperimen. Biasanya digunakan untuk menguji keampuhan dari produk yang dihasilkan walaupun dalam tahap uji coba telah ada evaluasi atau pengukuran. Tetapi pengukuran tersebut masih dalam rangka pengembangan produk karena belum ada kelompok pembanding. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Reno Nilam Zahra, NIM 1800170. Saya akan melanjutkan materi yaitu tentang strategi penelitian dan pengembangan banyak digunakan dalam teknologi instruksional atau teknologi pembelajaran yang sekarang lebih difokuskan pada sistem instruksional atau sistem pembelajaran. Strategi ini banyak digunakan untuk mengembangkan model-model yang pertama, desain atau perencanaan pembelajaran. Yang kedua, proses atau pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi pembelajaran. Dan yang keempat, model-model program pembelajaran. Ada beberapa tujuan dibentuknya suatu sistem informasi manajemen sekolah, antara lain yang pertama, bagi pihak sekolah, yaitu mempermudah proses pengelolaan data akademik dan non-akademik. Yang kedua, menyediakan suatu laporan perkembangan siswa dalam proses pengajaran. Yang ketiga, menyediakan suatu laporan perkembangan pengajaran dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, menjadi panduan untuk membuat peraturan sekolah. Yang kelima, berperan sebagai sarana komunikasi antara masyarakat dan orang tua siswa tanpa batasan waktu dan tempat. Yang keenam, menjadi media promosi yang memperkenalkan sekolah. Yang ketujuh, sebagai sarana perluasan informasi atau pengetahuan. Yang kedua, bagi pihak orang tua siswa, yaitu mempermudah orang tua dalam memonitor perkembangan anak siswa di sekolah. Yang ketiga, bagi siswa, yang pertama, menyediakan suatu media bagi siswa untuk memantau perkembangan baik dari sisi akademik maupun non-akademik. Yang kedua,
membantu siswa dalam memperoleh informasi mengenai mata pelajaran yang disajikan di sekolah dan meningkatkan prestasi siswa melalui database bahan pelajaran dan soal latihan. Yang ketiga, membantu siswa dalam persiapan sebelum memasuki jenjang pendidikan selanjutnya, merencanakan karir, dan mengembangkan kemampuan sosial atas dasar informasi dan pengetahuan akan dirinya sendiri, sekolah, lingkungan kerja, dan masyarakat. Baiklah, selanjutnya tentang SIM Rapor. Aplikasi e-Rapor adalah perangkat lunak berbasis web untuk menyusun laporan capaian kompetensi peserta didik oleh tingkat satuan pendidikan yang dikembangkan oleh Subdit Kurikulum Sekolah. Adapun tujuan pengembangan e-Rapor sebagai berikut. Yang pertama yaitu membantu pendidik dalam mengolah nilai pengetahuan, membantu pendidik dalam mengolah deskripsi pengetahuan, membantu pendidik dalam mengolah nilai keterampilan, membantu pendidik dalam mengolah deskripsi keterampilan, membantu wali kelas dalam mengolah deskripsi sikap spiritual maupun sosial, membantu satuan pendidikan dalam menyusun laporan hasil penilaian sesuai dengan panduan penilaian dari Direktur Pembinaan Sekolah. Sistem Informasi Pengolahan Data Nilai atau e-Rapor merupakan sebuah sistem yang bertugas untuk menyajikan dan mengelola informasi data nilai siswa. Sistem ini dibuat untuk mempermudah guru dalam menginput data nilai siswa terkait dengan nilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan kaidah penilaian. Dan nilai ini yang diinput oleh guru ini secara otomatis dikelola oleh sistem dalam bentuk hasil nilai rapor. Selain itu, sistem informasi ini juga mempermudah para wali kelas untuk dapat memantau perkembangan nilai dan absensi pada kelas yang diampunya. Selanjutnya, langkah dalam pengolahan nilai dalam menggunakan e-Rapor. Yang pertama yaitu masuk ke dalam aplikasi rapor dengan mengisi username, yaitu nama guru mata pelajaran yang bersangkutan, terus password, isikan password dari masing-masing guru yang bersangkutan. Yang kedua, untuk tahap berikutnya, masing-masing guru bidang studi mengetikkan nilai dari setiap kelas yang diajar dengan menginputkan masing-masing nilai berdasarkan nilai pengetahuan, sikap, sosial, dan spiritualnya. Yang ketiga yaitu setelah selesai dalam penginputan nilai, lakukan pengiriman nilai sebelum mencetak hasil pengolahan nilai tersebut. Dan yang terakhir itu adalah hasil pengolahan nilai.